Awal tahun yang murung, kita berduka atas berbagai bencana yang terjadi termasuk banjir besar di Kalimantan Selatan. Bukan satu atau dua kota, tapi 10 sampai 11 kabupaten dan kota. Berarti cuma 2 kabupaten atau kota di provinsi itu yang tidak diterjang banjir. Itu adalah banjir besar, kalau bukan yang terbesar dalam sejarah Kalimantan Selatan. Merendam area seluas 200.000 hektar. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Terakhir, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal. Apa yang dikatakan Presiden diperkuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Karliansyah, banjir di Kalsel terjadi akibat cuaca ekstrim. Memang, selama 5 hari antara 9 hingga 13 Januari, curah hujan naik 9 kali lipat dibandingkan curah hujan di masa normal. Alhasil, debit air yang mencapai miliaran kubik tak sanggup lagi ditampung Das Barito, khususnya di Kalimantan Selatan. Artinya, bencana banjir di Kalimantan Selatan karena kesalahan alam. Atau sebetulnya ada kontribusi besar ulah manusia. Merujuk data Lapan, berkurangnya luas hutan di Kalimantan Selatan antara 2010 hingga 2020 menyumbang terhadap peningkatan risiko banjir di selatan Pulau Borneo itu. Belum lagi meningkatnya area perkebunan yang mencapai 219.000 hektar dan mayoritas merupakan perkebunan kelapa sawit. Walhi Kalimantan Selatan menegaskan, daya dukung lingkungan memang terus menurun di Kalimantan Selatan. Pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang makin ekspansif menguasai 50% dari total wilayah Kalimantan Selatan. Sementara hutan mengalami deforestasi. Sebetulnya, Walhi Kalsel sering mengingatkan bahwa darurat ruang dan darurat bencana ekologis mengintai Kalimantan Selatan. Itulah mengapa mereka minta ada revisi rencana tata ruang wilayah dan mereview perizinan tambang dan perkebunan sawit. Nah, kenapa bukan hanya terkait curah hujan dan sungai dan lain-lain tadi, apa kata Pak Jokowi, ini kan sebenarnya sudah daya tampung dan dukung lingkungan di Kalsel ini sudah rusak. Bahkan dari 3,7 juta hektar tadi Kalsel, 50% sudah dibebani izin tambang dan sawit. Curah hujan yang tinggi pasti memiliki peran terhadap banjir yang merendam Kalimantan Selatan. Tapi masa menyalahkan curah hujan? Seluruh pihak terkait, wabil khusus Pemprov Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, termasuk juga pemerintah pusat, mestinya mencari akar masalahnya. Lihat lagi daya dukung lingkungannya, terutama menyangkut luasan hutan, alih fungsi lahan, menjadi area tambang dan perkebunan kelapa sawit. Harus berani jujur kita dan membuka diri. Sebetulnya bahaya serupa juga mengintai daerah-daerah lain. Jaringan Advokasi Tambang atau JATA mengingatkan, saat ini ada 738 izin usaha pertambangan yang berada di kawasan rawan bencana. Kata Jatam, di tahun 2019 lalu contohnya, ada 7 bencana besar yang menelan 35 korban jiwa terkait aktivitas pertambangan. Kepedulian kepada lingkungan tak hanya berguna untuk kehidupan sekarang, tapi juga menyelamatkan kehidupan anak cucu kita di masa mendatang. Itulah yang seharusnya diwariskan dan bukan kerusakan alam, dan jangan menyalahkan alam ketika bencana terjadi. Kalau sebetulnya kita bisa mencegahnya. Mau atau tak mau kita berubah.